Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut yang begitu banyak sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik serta kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, dalam satu ibadah yang sangat agung, yaitu kita menuntut ilmu agama, yang mana belajar ilmu agama itu merupakan satu kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita, baik itu yang sudah tua ataupun yang masih muda, baik itu yang besar ataupun yang kecil, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-122, menyebutkan tentang wajibnya seorang itu belajar ilmu agama. Kata Allah, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya bagi seluruh orang-orang yang beriman mereka itu pergi ke medan jihad, ke medan pertempuran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, akan tetapi hendaklah ada di antara segelintir mereka yang tetap tinggal, tidak berangkat ke medan jihad. Untuk apa mereka tinggal dan tidak berangkat ke medan jihad? Liyatafaqahu fid-din, agar mereka itu belajar tentang agama. Di sini Allah menggunakan kata tafaqquh, tidak menggunakan liyata'allam, tetapi menggunakan liyatafaqquh. Yang mana kata-kata tafaqquh itu seorang belajar tidak hanya sekedar belajar, tapi dia harus memahami apa yang dia pelajari, lalu dia mengamalkan, lalu mendakwakan. Itu namanya tafaqquh. Jadi mempelajari, memahami, mengamalkan, serta mendakwakan apa yang sudah dia pelajari tersebut. Makanya Allah menggunakan kata-kata tafaqquh di sini. Nah, bayangkan Allah saja memerintahkan kepada seorang mukmin untuk tidak usah berangkat jihad sebagian di antara kalian, tapi dia belajar ilmu agama. Dan itu menunjukkan belajar ilmu agama itu merupakan ibadah yang sangat agung. Nah, di dalam proses kita belajar itu tidak bisa kita hanya sekedar bersantai-santai, tetapi butuh lelah, butuh capek, butuh untuk datang, hadir, duduk di majelis ilmu. Paham tidak paham, duduk aja di majelis ilmu. Ya. Mau nanti urusannya ngantuk di majelis ilmu gak apa-apa, yang penting hadir dulu. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, lama kana fil bariyati jahil." Andai kata ilmu agama itu bisa diperoleh dengan hanya sekedar kita itu berangan-angan, maka niscaya tidak akan ada orang yang jahil di atas muka bumi. Nah, ini isyarat
syarat bahwasanya ilmu agama itu harus dipelajari, harus mendatangi majelis ilmu, dan harus kita benar-benar memperhatikan, mencatat, dan nanti akhirnya adalah kita mengamalkan serta mendakwakan ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan. Yang pertama kami ucapkan kepada takmir Masjid Pondok Mutiara, ya. Kemudian yang kedua kepada Majelis Taklim Mutiara Hikmah yang telah mengundang kami di tempat ini untuk sama-sama kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mewasiati di atas kesabaran dan kita saling mewasiati di atas kebenaran. Dan semoga apa yang kita usahakan pada kesempatan yang berbahagia ini itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang pentingnya kita menjaga lisan. Saya akan ambil kajian kita dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Saya akan bacakan di sini. Tulisan beliau pendek, tidak terlalu panjang, dan semoga dari apa yang beliau tulis ini kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, terkhusus sesuai dengan materi yang kita pelajari, dengan harapan kita termasuk orang-orang yang bisa dan pandai untuk menjaga lisan-lisan kita. Baik, dikatakan di sini, di antara salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang namanya nikmat lisan. Lisan itu nikmat, karunia. Bayangkan kalau kita tidak diberikan nikmat lisan, tidak bisa berbicara, kita akan kesulitan untuk menyampaikan informasi. Benar, ada sekarang itu tulisan, tetapi menyampaikan informasi dengan lisan itu lebih cepat. Namun terkadang kita sering salah pula di dalam memanfaatkan nikmat yang agung ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Balad pada ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8 sampai ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu ainain, dan kami jadikan bagi manusia itu ada dua mata untuk melihat, untuk kita menyaksikan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungan Allah dengan mata kita. Yang mana kalau kita sudah melihat bagaimana kebesaran Allah dan keagungan Allah, harapannya adalah kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur, hamba yang benar-benar tunduk serta patuh kepada segala perintah-perintah Allah. Dan itu bisa kita amati dengan mata-mata kita, melihat bagaimana kebesaran dan keagungan Allah dari ciptaannya ini. Untuk lihat bagaimana Allah menciptakan langit gak punya tiang, tapi gak jatuh. Terlepas di sana itu ada terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan langit itu ada tiangnya, cuma kita gak bisa melihat. Terlepas dari semua itu,
Yang tampak dari mata kita, langit itu tidak memiliki tiang, tapi dia tidak jatuh. Coba antum bayangkan ada orang bangun atap tapi gak ada tiangnya. Kira-kira gimana atap tersebut akan berdiri? Tentu dia membutuhkan tiang sebagai pilar penyangganya. Tapi Allah mampu menciptakan sesuatu yang dia itu berdiri dengan kokoh di atas tanpa harus ada yang menyangganya. Dan semua ini menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa dilihat dengan mata. Lalu apa kata Allah? Walisanan wa syafatayn. Dan Allah menjadikan bagi kita lisan dan dua bibir. Yang mana dengan kedua lisan ini kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan ilmu, kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Akan tetapi para jamaah sekalian, terkadang banyak di antara manusia itu yang salah di dalam menggunakan lisannya, salah di dalam memanfaatkan lisannya. Oleh karenanya kata para ulama, di antara sebab kebinasaan lisan itu yaitu ada pada dua poin. Ada pada dua sebab. Sebab yang pertama yaitu afatus sukut anil haq. Lisan itu diam dari menyampaikan kebenaran. Dia tidak mau menyampaikan kebenaran, padahal dia tahu itu adalah sebuah kebenaran, tapi dia tidak menyampaikannya. Terlepas nanti kita memandang ada maslahat dan mafsadat. Tetapi ketika kita mengukur ternyata maslahat itu lebih besar, tetapi kita tidak menyampaikan kebenaran tersebut, disebabkan karena hawa nafsu kita, padahal kita tahu itulah sebuah kebenaran namun tidak kita sampaikan, maka kata para ulama ini ibaratkan seperti asyaitonul akhros, setan bisu. Jadi setan bisu. Makanya orang-orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran itu dikatakan sebagai setan bisu. Itu yang pertama. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan apa? Qulil haqqa walau kana mur. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Katakan kebenaran itu meskipun pahit. Namanya kebenaran itu ya memang pahit. Apalagi kita yang memang jauh dari kebenaran tersebut lalu disampaikan kepada kita tentang kebenaran itu, terkadang hati itu sangat sulit untuk menerima. Pahit memang. Lihat dahulu bagaimana Nabi SAW ketika beliau diangkat menjadi Nabi, di tengah kondisi masyarakat yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala. Nabi diberikan wahyu, dia angkat menjadi Nabi, lalu kemudian mengumpulkan seluruh penduduk Mekah. Seraya berteriak di atas bukit Sofa dengan mengatakan, Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Ya Bani Hashim, Ya Abdi Manaf, disuruh kumpul semua. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya aku mengatakan di balik gunung ini ada sekelompok pasukan yang akan siap untuk menyerang kalian? Hal antum musaddiqu ya? Apakah kalian percaya kepadaku? Kata mereka, iya. Karena kamu tidak pernah dusta, kamu tidak pernah berbohong, maka apa yang kamu sampaikan pasti kami percaya. Setelah Nabi memberikan prolog, memberikan sebuah muqaddimah, apa yang terjadi setelah itu? Nabi katakan kepada mereka,
Wa inni Rasulullah ilaikum nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepada kalian. Aku diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira berupa surga, peringatan berupa api neraka. Disampaikan kebenaran itu kepada orang-orang Quraisy. Bagaimana respon mereka? Mereka tidak menerima. Sampai yang pertama kali menentang Nabi SAW, yaitu pamannya sendiri Abu Lahab, dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jabatan. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena perkara yang seperti ini kamu mengumpulkan kami semua? Pahit memang, tapi harus disampaikan. Cuma perlu diingat ya para jamaah sekalian, terutama ibu-ibu, terkadang niat kita untuk menyampaikan kebenaran itu sudah pas. Cuma yang sering keliru itu adalah caranya. Cara menyampaikan kebenaran atau nasihat itu yang kadang-kadang perlu untuk diatur strateginya. Dan itu nanti bisa dipelajari dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Itu perlu untuk dipelajari secara mendalam. Karena kita dapati sebagian kaum muslimin itu sudah semangat untuk mengingkari perkara yang munkar, menyampaikan yang hak. Cuma terkadang yang salah atau lupa untuk diperhatikan itu masalah caranya, metodenya, kondisi ketika dia ingin menyampaikan kebenaran itu perlu untuk diperhatikan dan dipelajari ya, supaya dakwah kita itu atau apa yang kita sampaikan itu bisa pas sasarannya dan mengena kepada orang-orang yang ingin kita sampaikan kebenaran tersebut. Nah, ini sebab yang pertama ya, yaitu lisan itu diam dari menyampaikan kebenaran. Atau yang kedua, yaitu at-takallum bil batil. Di antara sebab lisan itu menjadi buruk karena lisan ini menyampaikan perkara-perkara yang batil, perkara yang tidak baik, perkara yang tidak benar, mengajak manusia kepada perbuatan yang mungkar, bukan malah mengajak manusia untuk melakukan ketaatan, bukan malah mengajak manusia untuk dia itu bertauhid kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh lisan itu, terkhusus orang-orang yang diberikan kemampuan menyampaikan dengan baik itu, Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surat
Ya, dalam suatu ungkapan dari kalangan para ulama, mereka mengatakan, inna minal bayani la sihrun. Sesungguhnya di antara kemampuan lisan itu, kalau dia pandai dalam berbicara, dia itu dapat menyihir orang-orang yang mendengar ucapan tersebut. Maka kadang-kadang kita dapati diri kita nih ya, kita lihat ada orang-orang yang Masya Allah, dia pandai di dalam merangkai kata-kata, kita bisa terkesima dengan apa yang disampaikan. Padahal apa yang disampaikan itu belum tentu kebenaran, tapi bisa jadi itu adalah sebuah kemungkaran. Dan orang-orang di zaman sekarang sangat pandai untuk melakukan yang demikian, terkhusus bagi mereka yang ingin menjadikan di tengah-tengah kaum muslimin itu tersebarnya kebatilan. Oleh karenanya para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah, kita jangan mudah terpedaya dengan gaya berbicara seseorang tanpa kita melihat isi dari apa yang disampaikan. Antum mungkin pernah dengar sejarah, ada seorang yang bernama Wasil bin Atha. Ibu-ibu tahu Wasil bin Atha? Wasil bin Atha itu salah seorang murid dari Hasan al-Basri. Pintar, cerdas. Dia kalau berkhutbah bisa membuat orang itu terkesima. Tetapi dia adalah orang yang menyimpang. Satu ketika Wasil bin Atha ini, dia ingin dikerjai oleh orang-orang yang ada di saat itu. Karena dia kan tidak bisa bilang huruf ro, dia orangnya cadel. Dia tidak bisa bilang huruf ro. Jadi tujuan mereka itu ingin mengerjai atau dia ingin dijadikan bahan ketawa gitu. Karena dia tidak bisa bilang huruf ro. Jadi dia ditunjuk secara spontan untuk berkhutbah. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Wasil bin Atha, seorang yang dia itu pandai dan jago di dalam berbicara, jago di dalam beretorika. Ketika dia berkhutbah, tidak ada satupun huruf ro yang dia ucapkan. Semuanya itu diganti dengan kata-kata yang tidak ada rohnya. Ketika dia ingin memulai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia mengganti Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan mengatakan Bismillahis-Sami'il Alim. Gak ada rohnya. Yang tadinya dia ingin diketawai gara-gara dia tidak bisa bilang huruf ro, tapi karena dia memiliki kepandaian di dalam dia berbicara, yang tadinya ingin diketahui justru orang itu pada takjub kepadanya. Ini hati-hati, lisan itu begitu. Orang kalau sudah pandai dan jago berbicara, apalagi retorikanya bagus, terbuai. Nah, ini yang perlu untuk diwaspadai, terkhusus kepada mereka-mereka yang ingin menyampaikan kebatilan. Nah, ini di antara dua sebab yang bisa menjadikan lisan kita itu ya menjadi lisan yang buruk. Sekarang, apa keutamaan seorang itu menjaga lisannya dan apa dampaknya ketika mereka tidak bisa menjaga lisannya? Bisa sebutkan satu poin langsung lawannya. Yang pertama keutamaannya, pentingnya menjaga lisan.
Setelah itu saya sebutkan lawannya, bahayanya dari orang tidak bisa menjaga lisannya. Baik, yang pertama, di antara keutamaan seorang itu dia menjaga lisannya, bahwasanya menjaga lisan itu sebab kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan diperbaiki segala amal soleh kita. Saya ulangi, keutamaan dari kita menjaga lisan, yaitu yang pertama, sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan diperbaiki segala amal soleh kita. Lawannya, kalau kita tidak menjaga lisan kita, maka itu sebab dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, dan amal soleh kita tidak akan diperbaiki oleh Allah. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-70 sampai 71. Insyaallah ini semua hafal biasanya ya. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullah," bertakwalah kalian kepada Allah, "wa qulu qawlan sadida," dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Perhatikan ayat itu. Allah Ta'ala memulai ayat itu dengan memanggil orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah menyebutkan perintahnya. Apa perintahnya? Bertakwa kepada Allah. Takwa itu umum. Kita disuruh untuk bertakwa dalam segala hal. Perhatikan ya, ini saya ngajak untuk berpikir dengan apa istilahnya, berpikir tentang ayat Allah. Pertama, Allah menyuruh kita untuk bertakwa secara umum. Umum takwa itu, baik dalam kesendirian, baik dalam keramaian, baik itu pada anggota-anggota yang sifatnya zahir ataupun yang batin. Umum takwa itu. Setelah itu Allah mendatangkan salah satu bentuk ketakwaan itu. Setelah menyebutkan secara umum, Allah mendatangkan spesifiknya, wa qulu qawlan sadida. Bahwasanya di antara bagian takwa itu seorang menjaga lisannya. Dia berbicara dengan perkataan yang baik. Jadi setelah Allah menyuruh kita bertakwa secara umum, Allah menspesifikkan bentuk takwa itu dengan kita menjaga lisan kita. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa takwa itu bukan hanya seorang itu menjaga sholat 5 waktu, bukan hanya seorang itu berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya seorang itu berzakat, pergi haji, pergi umroh, berbuat baik kepada tetangganya. Tidak. Tapi bagian takwa yang sering dilupakan oleh setiap muslim itu adalah dia menjaga lisannya. Bagaimana mungkin seorang itu dikatakan dia bertakwa sama Allah, sementara lisannya dia suka berbicara perkara-perkara yang buruk? Kira-kira ini bisa diterima secara fitrah enggak? Ada orang ngaku bertakwa sama Allah, tapi kalau dia ngomong buat orang itu sakit hati, nyelkit ucapannya. Sementara Nabi SAW bukan orang yang seperti itu. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi Nabi adalah orang yang paling menjaga lisannya. Sampai-sampai ketika beliau didoakan keburukan saja oleh orang Yahudi, beliau hanya menjawab dengan jawaban yang sepantasnya. Tidak seperti responnya Aisyah. Aisyah dengar Nabi didoakan oleh orang Yahudi, mampus engkau wahai Muhammad, naik pitam, marah, langsung mengeluarkan ucapan yang kasar. Wa alaik wa la'natullahi alaik. Semoga engkau juga mampus, semoga engkau mendapatkan laknat Allah.
Semoga engkau itu dimurkai oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ. Aisyah mengatakan, wahai saudaranya engkau babi-babi dan monyet-monyet. Saking marahnya Aisyah. Tapi Nabi tidak. Dalam kondisi seperti itu Nabi hanya mengatakan wa'alaik. Semoga kalian pun demikian. Tapi dengan harapan Nabi SAW mereka dapatkan hidayah. Nah, kalau kita ingin lihat orang itu bertakwa atau tidak, salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan melihat lisannya. Lihat lisannya. Iya. Lisanul mar'a nisfun wa nisfun fu'aduhu. Idma huwa yaqulu minal fami, kata seorang penyair. Lisan seorang itu mencerminkan isi hatinya, setengah dari isi hatinya. Anda kalau ingin tahu hati orang, lihat dari tata cara dia ngomong dan tutur kata yang dia keluarkan dari lisannya. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan menjaga lisannya. Kenapa demikian? Karena dia sadar apa yang sudah keluar dari lisannya itu akan dia bertanggung jawabkan di sisi Allah. Bukan ngomongnya itu kayak kata orang kita, ya asal ceplos gitu, nggak pikirin perasaan orang, nggak seperti itu. Kalau bertakwa. Setelah itu apa kata Allah di ayat berikutnya? Yuslih lakum a'malakum. Yang pertama, bagi orang-orang yang menjaga lisan, Allah akan memperbaiki urusan-urusan kita. Segala perbuatan kita, amal ibadah kita diperbaiki oleh Allah. Hubungan kita dengan sesama diperbaiki oleh Allah karena kita menjaga lisan. Dan itu terbukti. Ada orang-orang yang mana tutur katanya bagus, orang senang sama dia. Sehingga kalau dia bermuamalah, dia nyaman. Tapi coba lihat, ada orang-orang yang lisannya itu kasar, kotor. Jangankan mau bermuamalah, untuk sekedar duduk berdampingan saja hati sudah merasa tidak nyaman. Karena orang ini terkenal dengan lisannya itu kasar. Itu poin pertama. Poin yang kedua kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu syaratnya harus disertai dengan taubat. Harus taubat kepada Allah. Baru dosa-dosa besar itu diampuni sama Allah Ta'ala. Kalau dosa kecil, ya banyak cara mengampuninya. Salah satunya ini, yaitu dengan cara kita senantiasa menjaga lisan kita. Kita menjaga lisan-lisan kita. Baik. Itu dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang pertama dari menjaga lisan, sebab diampuni dosa-dosa kita. Dan sebab segala amal ibadah kita dan urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah. Sebaliknya, yang tidak menjaga lisannya, maka sebab orang itu tidak diampuni dosa-dosanya dan Allah tidak akan memperbaiki urusan-urusan. Maka ya kawan, kalau kita ingin diperbaiki urusan kita sama Allah dan kita yakin tentang diri kita, semua kita pasti punya urusan-urusan yang ingin Allah perbaiki. Maka cara untuk memperbaikinya diawali dengan kita menjaga lisan-lisan dari tutur kata yang tidak baik, entah itu menggibah, namimah, yang mencaci maki, mencela, membuli, atau memberikan lakop-lakop, gelar-gelar yang tidak baik kepada orang, ditinggalkan. Berkata-kata kasar kepada pasangan kita, orang tua kita, kepada teman-teman kita, perlu untuk kita jaga diri kita. Sebagaimana kata para ulama, omongan itu kalau belum keluar, antum yang memegangnya.
Tapi kalau omongan itu sudah keluar, omongan itu yang akan mengontrol antum. Omongan itu yang akan menyetir antum. Maksudnya gimana? Kalau kita sudah mengucapkan satu perkataan, ya, maka kita akan hidup di dalam perkataan itu dan orang akan mengingat apa yang pernah kita katakan tersebut. Dan bisa jadi itu sebab kita dijahati oleh orang lain ataupun dizalimi oleh orang lain. Ini ibu-ibu tolong perhatikan masalah ini. Kadang-kadang kita ini suka bercanda, jangan berlebihan. Terutama dari kedustaan. Di antara bentuk dosa lisan yang sering kita lupa itu adalah cerita yang sifatnya lucu tapi dusta. Kalau mau cerita lucu itu cerita lucu yang benar-benar aja. Jangan yang dusta. Yang kedua, di antara keutamaan kita menjaga lisan, bahwasanya sebab seorang itu dijamin surga oleh Nabi SAW. Sebab dijamin surga oleh Nabi yang menjamin. Sebaliknya, dampak buruk dari tidak menjaga lisan, kita kehilangan apa yang dijaminkan oleh Nabi SAW kepada kita, yaitu berupa surga. Dan antum tahu bagaimana surga itu? Surga itu jamaah sekalian, masya Allah. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang ada dua orang dihadirkan di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Orang pertama, selama di dunia dia sengsara. Orang kedua, selama di dunia dia diberikan kemudahan. Dihadirkan dua-duanya. Orang yang pertama yang selama di dunia sengsara ini, Allah masukkan dia ke dalam surga cuma sebentar, lalu dikeluarkan lagi. Ditanya, ya fulan, apakah selama di dunia engkau merasakan kesusahan? Kata dia, tidak pernah. Kok bisa dia mengatakan demikian? Padahal kehidupan dia paling banyak di dunia itu sengsara. Tetapi bisa berubah tatkala dia itu hanya melihat surga yang sebentar. Maka disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis itu, itulah keindahan surga. Menjadikan orang lupa tentang kesedihan-kesedihan yang pernah dirasakan selama di dunia. Indah surga. Antum kalau baca Riyadhus Shalihin di bab yang terakhir, ada bab yang berjudul ya ma'adallahu lil muttaqin atau lis shalihin, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang saleh, itu berupa surga. Di situ Al-Imam An-Nawawi membawakan kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa pesona surga itu luar biasa. Luar biasa surga itu. Di antaranya hadis qudsi yang dibawakan, kata Nabi SAW, Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa, di antaranya yang selalu menjaga lisannya, sesuatu keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terlintas di dalam sanubari manusia manapun tentang keindahan. Indah surga. Makanya orang yang sengsara tadi, ketika dia melihat surga itu, seketika dia melupakan kesengsaraan dunia. Sebaliknya, orang kedua, ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka, dikeluarkan, ditanya, apakah selama di dunia kamu mendapatkan kemudahan? Kata dia, tidak pernah. Padahal selama di dunia hidupnya selalu dimudahkan sama Allah, diberikan kesenangan duniawi. Tapi lihat neraka sedikit, langsung dia itu lupa dengan semuanya, karena dia mengetahui betapa siksa api neraka itu sangat berat. Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun siang dan malam, disiksa di dalamnya dengan penuh kesedihan.
Coba lihat bagaimana Nabi ketika menggambarkan siksa neraka yang paling ringan yang didapatkan oleh Abu Thalib. Kakinya dipakaikan trompa dari api neraka, sedangkan kepalanya yang mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan. Bagaimana kalau siksa neraka yang paling berat? Nah, coba lihat untuk baca surat Al-Fil. Ketika Allah mengirimkan burung membawa batu dari api neraka, bukan batu, tanah yang keras, kecil, yang dibawa oleh burung. Burung itu disebutkan oleh para ulama tafsir besarnya sebesar burung pipit. Besar nggak pipit itu? Kecil kan? Kakinya coba lihat, besar atau kecil itu? Kecil. Dibawa oleh burung pipit itu, setiap burung membawa 2 tanah yang diambil dari api neraka. Ketika dilemparkan tanah itu kepada pasukannya Abraha, dia dilemparkan dari kepala. Kata Imam Ibnu Katsir, seketika itu batu itu langsung keluar dari bagian belakangnya, tidak ada jeda, langsung turun, merobek tulang dan organ-organ tubuhnya tentara Abraha pada waktu itu. Makanya Allah ibaratkan seperti apa? Ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat, langsung bolong. Ngeri. Nah, kita kembali ke hadis ini, ke poin ini. Nabi menjaminkan bagi orang-orang yang menjaga lisannya surga. Mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 6474. 6474 dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjaga bagiku 2 hal, dia jaga 2 hal ini, dia pelihara sampai dia meninggal dunia. Dia menjaga 2 hal ini selama hidupnya. Yang pertama, apa yang ada di antara 2 rahangnya, yaitu lisannya. Dan yang kedua, apa yang ada di antara 2 pahanya, yaitu kemaluannya. Anda perhatikan hadis ini. Disebutkan pertama kali lisan, baru disebutkan setelah itu kemaluan. Kata para ulama, karena dosa lisan lebih banyak daripada dosa kemaluan. Kemaluan, dosanya apa sih? Zina. Tetapi kalau lisan, dosanya banyak. Ghibah ya di lisan, ngadu domba ya di lisan, berdusta ya di lisan, memberikan kesaksian palsu ya di lisan, mencaci maki di lisan. Lisan itu tempatnya. Makanya dosa lisan itu paling banyak. Ketika Nabi menyebutkan lisan pertama kali itu sebagai petunjuk lisan itu dosanya paling banyak, maka harus lebih ekstra untuk dijaga. Bukan berarti kemaluan tidak penting dijaga, penting. Tetapi kalau kita hitung secara intensitas atau banyak dosanya, kemaluan itu tidak seberapa dosanya. Zina itu kemaluan, dosa dari kemaluan. Tetapi lisan banyak. Datang ke si A ngomongnya begini, datang ke si B ngomongnya begini. Makanya dalam sebuah ungkapan para ulama, mereka pernah mengatakan, jarahatus sinan lahu ti'an, wa jarahatul lisan laisa lahu ti'an. Luka yang disebabkan karena sayatan pedang itu masih bisa sembuh, masih bisa meninggalkan, masih bisa kita hapus bekasnya, bisa dihilangkan bekasnya. Misalkan ada orang terkena sayatan ya, dia masih bisa dihilangkan. Tetapi luka yang disebabkan karena sayatan lisan sulit ya.
akan diingat. Bahkan sampai orang itu meninggal dunia ingat sama apa yang pernah disampaikan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, ketika ada seorang yang datang kepada beliau minta nasihat, lalu Nabi memberikan 3 wasiat, 3 nasihat kepada orang ini. Yang pertama kata Nabi SAW, "Idza kunta ila sholati fasalli muwaddi." Kalau kamu bangkit untuk sholat, sholatlah seperti orang yang mau meninggal. Artinya seperti sholat terakhir. Maka kita akan memperbaiki sholat kita dengan sholat yang terbaik. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan." Dan janganlah kau berbicara dengan satu ungkapan, dengan satu ucapan, yang mana ucapan itu kau akan meminta maaf kepada orang lain di kemudian hari. Kalau bahasa kita sekarang itu ya, jangan sampai kita melakukan konferensi pers lantaran karena kita salah ngomong. Banyak yang kayak gitu sekarang. Ngomongnya terserah dia kalau gitu. Sebulan kemudian saya menarik ucapan saya. Iya, kalau gampang. Masalah kalau kita mengucapkan hal itu kemudian merusak kehormatan orang lain, sulit untuk diperbaiki. Maka seorang mukmin dia menjaga dirinya. Dia tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata. Dalam sebuah hadis yang hasan Nabi SAW pernah mengatakan, "Ta'allamus shawta kama tata'allamul kalam." Sebagaimana kita sering ikut kelas tentang belajar berbicara, kalau bahasa orang itu speaking class, sepertinya harus ada di luar sana tentang cara untuk diam, belajar untuk diam. Tidak semua hal harus kita komentari, tidak semua hal harus kita sampaikan pendapat kita. Tidak semua hal harus kita tanggapi. Belajar kita untuk diam. Lau kana al-kalamul fiddah lakana as-sukutu dhahab. Kalau sekiranya diam itu adalah perak, kalau sekiranya berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Nabi SAW menyebutkan 2 hal: menjaga lisan, menjaga kemaluan. Yang menjamin Nabi, tidak mungkin Nabi itu berdusta, tidak mungkin Nabi itu berbohong, tidak mungkin Nabi itu mengingkari janjinya. Dan yang dijadikan sebagai barang jaminan kepada kita yang menjaga 2 benda ini, yaitu berupa surga. Pasti Nabi akan penuhi janjinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara keutamaan menjaga lisan, najatul abdi di dunia wal akhirah, sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak menjaga lisan, itu sebab kita binasa di dunia dan di menjaga lisan sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan tidak menjaga lisan sebab kita itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apa kunci keselamatan? Kunci selamat dunia akhirat. Maka Nabi mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu untuk tidak berbicara perkara-perkara yang menyebabkan kau binasa. Jangan dusta, jangan bohong, jangan ghibah, jangan namimah. Jangan menyampaikan kemungkaran, jangan diam dari kebatilan, sampaikan yang hak.
Jangan mencaci maki, jangan saling membuli. Padahal jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahaya kita itu saling membuli, mencaci maki, apalagi sampai memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik. Pada ayat yang ke-11 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Janganlah satu kaum dia mencela kaum yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Belum tentu kita yang mengata-kata yang orang itu kita lebih baik. Belum tentu. Siapa yang menjamin diri kita baik? Kebaikan itu bukan dilihat dari luar, tapi standarisasi kebaikan itu dari hati. Dan yang bisa menilai itu adalah Allah Ta'ala. Terus gimana sikap kita? Tawadhu. Tawadhu, rendah diri. Kita harus rendah diri jadi orang. Kalau bahasa kita itu legowo, itu sikap yang harus dimiliki. Insaf, belajar untuk bijak. Kita harus memiliki sikap insaf jadi orang. Memandang sesuatu itu dengan bijak penting. Apalagi kita sudah ngaji, sudah belajar ilmu agama, praktekin dong ilmu agamanya. Bukan hanya sekedar hadir duduk, benar dapat pahala. Cuma yang paling penting itu kan praktek, pengamalannya, supaya kita tidak termasuk seperti golongan orang-orang Yahudi, punya ilmu nggak diamalkan. Perkara-perkara yang sepele seperti ini jangan pernah diremehkan. Kata seorang penyair, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Begitu pula jangan pernah remehkan amalan-amalan kecil. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu berawal dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Dari kecil-kecil menjadi besar. Seorang akan terbiasa dengan dosa yang besar ketika dia meremehkan dosa yang kecil. Seorang akan mudah melakukan amalan yang besar ketika dia menyibukkan dirinya dan membiasakan dirinya dengan amalan yang kecil. Jelas ayat. Jangan saling caci maki, jangan saling membuli, segala macam. Ya. Jangan pula seorang wanita memberikan lakop yang baik lakop yang buruk kepada wanita yang lain. Tidak boleh. Hukumnya nggak boleh. Kalau untuk tanya saya hukumnya apa Ustaz? Kalau bahasa halusnya nggak boleh. Kalau bahasa yang lebih kasar haram. Nggak boleh. Jadi kata Nabi amsik alaihi lisan. Yang kedua, apa kata Nabi di situ? Wal yasa' baituk. Terutama seorang wanita nih. Hendaklah dia selalu menjaga dirinya untuk selalu berada di dalam rumahnya. Kalau tidak ada kegiatan, yang ada kegiatannya untuk ilmu ya apa keluar rumah. Kalau kegiatannya sudah selesai, kembali ke rumah. Kalau bapak-bapak kan memang di luar rumah bekerja. Tapi kalau sudah selesai kerja, biasanya balik ke rumah. Lalu yang ketiga apa kata Nabi? Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosa. Menangisi dosa ini sebab keselamatan aja. Kadang kita itu bisa mudah menangis kalau orang-orang yang kita cinta itu meninggal. Tetapi sangat sulit menangis kalau kita mengingat dosa. Padahal menangisi dosa itu diantara sebab kita tidak disentuh oleh api neraka.
Kata Nabi SAW, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang selalu begadang di perbatasan negara untuk menjaga negaranya. Yang kedua, mata yang selalu menangis untuk menangisi dosa-dosa. Bukan menangisi uang hilang, tapi menangisi dosa. Dosa. Dan itu bisa kita raih dengan cara kita berkholwat, ya. Berkholwat itu berdua-duaan dengan Allah, berkesendirian. Karena itu bisa kita lakukan untuk kita bisa menangis di sisi Allah. Baik. Yang keempat, di antara keutamaan menjaga lisan, ya, sebab seorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Jadi menjaga lisan itu sebab kita diridhoi dan diangkat derajat kita. Sebaliknya, tidak menjaga lisan sebab kita dimurkai oleh Allah dan dihinakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6478. 6478. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah." Sesungguhnya akan ada seorang hamba yang dia berbicara, yang mana ucapannya itu menjadikan dia diridhoi sama Allah. Artinya dia berbicara kebaikan. La yulqilaha balan liyarfa'allahu biha darajat. Dan begitu pula Allah akan mengangkat derajat karena dia berbicara yang baik, dia menyampaikan kebaikan. Sehingga sebaliknya, orang yang berbicara buruk, kata-katanya kasar, kotor, segala macam dan sejenisnya, itu yang menyebabkan Allah itu akan menghinakan dia. Dan kan sering kita dapatin orang kalau sudah diridhoi sama Allah, jemaah, Allah apa yang jenengan inginkan Allah berikan. Kalau selama itu baik di sisi Allah untuk jenengan, diberikan semua. Tapi kalau tidak baik, Allah pasti mengganti dengan yang lebih. Ayo, tinggal 2. Poin berikutnya, di antara keutamaan menjaga lisan dan bahayanya dari kita tidak menjaga lisan, bahwasanya dengan menjaga lisan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Ini ada hadis yang panjang ya. Jadi menjaga lisan sebab Allah menerima segala amal. Sebaliknya, orang yang tidak pandai menjaga lisannya itu sebab amalnya dihinakan oleh Allah. Nah, hadisnya itu hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tirmidzi nomor hadisnya itu 2616. 2616. Sedangkan Ibnu Majah nomor hadis 2973 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya panjang ya, tapi dipendekkan sama Syekh di sini. Ya. Baik. Apa kata Nabi SAW?
ketika pertanyaan yang panjang dari Mu'adz bin Jabal. Ini akhirnya dibawakan di sini. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz tentang satu hal yang apabila engkau lakukan, semua kebaikan-kebaikan itu tercoverkan semua. Jadi seluruh kebaikan yang kau tanyakan tadi, kan dia bertanya tentang iman, amal, segala macam. Itu semuanya terkumpul dalam satu hal ini kalau engkau bisa melakukannya. Maka apa kata Mu'adz? Bala ya Rasulullah, apa itu? Fa'akhadha bi lisanihi, maka Nabi mengeluarkan lisannya. Langsung Nabi mengatakan, kufa alaika hada, jaga lisan. Lalu Mu'adz berkata lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa inna lam akhaduna bima natakallamu bi. Apakah yang engkau maksud itu kita harus menarik semua kembali ucapan-ucapan yang sudah kita keluarkan? Apakah perlu kita menarik lagi? Ya, kata Nabi SAW, sakilat ka ummuka, ya Mu'adz, sungguh celaka ibumu wahai Mu'adz. Ya, karena punya orang seperti maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Bukan kau harus menarik lagi ucapanmu. Tetapi yang kau harus perhatikan adalah wahal yakubun nas finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tapi engkau harus menjaga apa yang keluar dari lisanmu, karena kebanyakan orang itu dilemparkan ke dalam api neraka disebabkan karena lisan. Jadi karena sebab lisan, amal kita rusak. Ya. Sebab lisan amal kita. Kemudian poin berikutnya, lisan itu sebab kebangkrutan di hari kiamat. Bangkrut, bahasa kita tuh pilot, bahasa Inggris itu. Bangkrut. Ya. Baik. Dalam hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abu Hurairah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2581. 2581. Kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa yang bangkrut itu? Jadi Nabi nanya, kalian tahu nggak yang bangkrut itu siapa? Siapa sih yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflis fina, orang yang bangkrut itu adalah man la dirham lahu wa la mata, yaitu orang-orang yang tidak punya harta. Jadi sahabat ini memandang kebangkrutan itu dari sisi tidak memiliki harta. Ya benar sih, kalau dari sisi tinjauan dunianya. Tapi kan bukan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Yang diinginkan oleh Nabi itu muflis atau kebangkrutan yang di hari kiamat. Maka Nabi mengatakan apa? Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakat. Yaitu seorang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, seluruh pahala dia bawa. Semua pahala dia kumpulkan. Dia meletakkan dirinya di dunia dengan mengumpulkan berbagai macam pahala. Tapi coba lihat setelah itu apa kata Nabi? Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Ternyata dia di dunia dia suka syatama. Syatama itu suka mencaci maki. Lihat, Nabi menyebutkan dosa apa pertama? Lisan. Setelah itu apa kata Nabi? Wa qadafa hada, menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Itu juga dosa lisan. Wa akala mala hada, memakan harta orang lain. Itu juga bisa atau mulut? Sama aja. Tapi itu masuk ke dalam kategori mengambil harta tanpa hak, lalu dimakan dengan cara tidak benar, lalu menumpahkan darah, lalu dia memukul. Setelah itu apa yang terjadi? Fayuti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Sementara dia di dunia, dia tidak minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi. Dia menganggap sudah selesai di dunia. Orangnya pemaaf Ustaz,
Dia tidak perlu untuk kita. Siapa tahu kita tidak tahu hati orang. Emang kita tahu hati orang? Maka perlu untuk kita pastikan benar gak dia memaafkan kita. Gimana caranya? Minta maaf. Datang minta maaf. Karena di antara syarat bertobat, terutama yang berkaitan dengan hak manusia, itu harus dikembalikan. Ya Ustaz, kalau itu barang. Terus kalau kita pernah caci maki dia gimana Ustaz? Datangi, minta untuk dihalalkan. Minta untuk dihalalkan. Tapi kalau dia tidak memaafkan saya gimana Ustaz? Ya sudah. Yang penting kan kita sudah usaha dulu. Urusan dia tidak memaafkan kita, nanti kita punya hujah di hadapan Allah. Kita sudah pergi ke rumahnya, kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan kita. Tapi bisa jadi ya, kenapa kita tidak dimaafkan? Antum terlalu jujur orangnya. Saya jujur nih. Afwan ya mufti, afwan ya bu, saya kemarin gibah ibu di masjid ini. Itu nggak usah gitu. Cukup bilang aja, saya minta maaf, saya punya banyak urusan. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik dari lisan saya tentang ibu, tolong dimaafkan. Kalau ibu sebutkan secara spesifik, oh kacau. Yang tadinya itu mau keluar sirup pak, bu ya, itu tidak jadi keluar sirup. Ya, itu pun air putih gak keluar. Anda terlalu jujur gitu, maksudnya ada kadang-kadang jujur itu perlu untuk diturunkan intensitasnya, kadang kebaikan yang kita ingin harapkan. Tapi secara umum kita memang disuruh jujur. Tapi kondisi-kondisi tertentu. Bukan berarti saya ngajarin antum bohong, tidak, bukan begitu konsepnya. Tidak begitu konsepnya. Kayak kita bertauriah gitu. Yang penting jangan. Bayangkan bangkrut di hari kiamat. Allah di dunia, tahunya amalannya dikasihkan kepada orang. Hanya ini penting untuk diperhatikan. Sebelum kita itu bertemu dengan Allah, kemudian menjadi orang bangkrut, sebaiknya di dunia kita meminta maaf kepada orang lain. Terakhir, di antara keutamaan menjaga lisan, bahwasanya dengan menjaga lisan kita mencapai kesempurnaan iman. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Bukhari nomor hadis 6018, sedangkan Imam Muslim nomor hadis 47. Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau dia tidak bisa maka diam itu jauh lebih utama. Ini ya, beberapa poin yang bisa kita sampaikan, sehingga poin yang terakhir itu sebaliknya. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan, berarti iman kita belum sempurna. Karena keimanan itu dikatakan sempurna ketika kita pandai menjaga lisan. Ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit ya. 14. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya persilakan ibu-ibu dulu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab.
menerus dan kemudian dibela oleh pengikutnya karena dia pengikutnya itu kagum dengan ketokohannya, kemudian dia berbicara seperti yang disampaikan. Nah, kira-kira untuk pengikutnya itu seperti apa? Atau dihukum apa sama dosanya seperti itu? Ya, ada satu tokohnya ini dia melakukan dosa bisa secara terus-menerus, tetapi dibela oleh pengikutnya. Nah, pertanyaannya, apakah pengikutnya juga ikut dosa seperti tokohnya atau berbeda? Nah, ini dilihat. Kalau pengikutnya itu tahu akan dosa yang dilakukan oleh tokohnya tapi dibela, berarti dosanya sama, karena dia masuk dalam kategori tolong menolong dalam keburukan dan tidak ada sikap nasihat dan menasihati. Itu pertama. Yang kedua, kalau tidak ngerti itu adalah sebuah kesalahan, artinya pengikutnya itu jahil, nggak tahu yang disampaikan itu ternyata keburukan karena kurang ilmu, maka dalam hal ini bisa jadi dia tidak mendapatkan dosa karena kejahilan. Bisa jadi dia tidak mendapatkan dosa karena kejahilannya. Kalaupun dia dapat dosa, dosanya itu tidak seperti orang yang sudah tahu gitu. Karena dia masih sifatnya jahil, tidak ada ilmu. Kan biasanya orang yang mengikuti itu kan ada yang dia orang awam, tidak ngerti. Dia tidak paham tentang bahwasanya perkataan-perkataan itu adalah perkataan atau ucapan yang tidak baik. Tapi bagi dia kan menganggap itu adalah perkataan yang baik, padahal kalau kita cermati bagi orang yang berilmu itu kan tidak baik. Coba bagi orang awam kan tidak bisa untuk menilai itu apakah baik atau tidak karena kurangnya ilmu. Maka di situ bisa jadi dia dimaafkan, ya, atau yang kedua dia diberikan dosa tapi dosanya tidak lebih besar daripada orang-orang yang sudah tahu itu keburukan tapi dia tetap membela. Nah, masuk dia nanti dalam kategori kalau dia sudah tahu itu keburukan tapi tetap dibela, asyaitonul akhras, setan bisu. Bukan dia malah amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru dia memilih untuk diam. Bisa dipahami ya? Nah, ini tugas kita menyampaikan. Nah, dan perlu diingat, kalau seorang tokoh itu melakukan kesalahan, cara menasihati itu lebih baik dengan sembunyi-sembunyi. Kalaupun dia menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, itu kita sudah menyampaikan. Karena di antara kesuksesan dakwah itu bukan ketika orang itu harus menerima apa yang kita sampaikan, yaitu ketika kita bisa menyampaikan. Karena urusan menerima atau tidak itu urusan yang di atas, urusan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa memaksa hati orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan itu diantara bentuk kebaikan seorang mukmin, mendoakan saudara. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Mendoakan seorang muslim dalam kondisi dia tidak tahu tentang kebaikan, fayaqulul malakul muwakkal, maka malaikat yang menaungi atau menemani dia akan mengatakan amin walaka bimithlin, semoga doamu didengarkan dan semoga Allah memberikan apa yang engkau inginkan juga. Jadi gak ada ruginya doakan orang. Gak ada ruginya. Sering-sering doakan orang ya. Teman, kerabat, ya, doakan. Apalagi kalau mereka punya hajat, doakan supaya Allah memudahkan hajat. Karena suatu saat Allah akan memudahkan hajat. Silakan. Masih menyambung. Kemudian yang terdepan, yang terutama untuk menasihati atau mengingatkan itu apakah yang mempunyai kapasitas ilmu yang sama atau setiap muslim? Iya. Secara umum yang berhak menasihati itu adalah setiap muslim. Ya, tidak harus yang memiliki kapasitas ilmu yang sama. Cuma cara menasihati kalau orang yang secara keilmuan di bawah dia, mungkin redaksinya diganti, entah dengan metode pertanyaan kah, ya entah dengan memberikan sebuah permisalan, tapi permisalan itu kan kita tujukan kepada orangnya seperti itu. Jadi redaksi-redaksi memberikan nasihat itu banyak.
Seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ingin menasihati temannya, tapi dengan cara bertanya. Ya, bertanya kepada Nabi SAW. Jadi itu bisa diatur redaksinya. Mungkin pas kita lagi bersama beliau, tokoh ini, kita mungkin bertanya, mohon maaf Ustaz, gimana pendapat antum kalau ada seorang alim yang dia itu begini, pendapat antum bagaimana? Maksud kita kan ingin menasihati orang ini, tapi kita menggunakan orang lain. Kalau dia menyadari dirinya, dia akan bisa sadar. Ya. Dan semoga ketika kita menyampaikan hal tersebut, dia sadar bahwasanya yang kita maksud itu adalah orang asing. Itu tampak mengurangi kehormatan dia. Terkadang niat kita sudah bagus, apa yang saya sampaikan tadi, niat orang itu sudah bagus, tapi caranya salah. Sehingga maksud dari nasihat itu tidak sampai. Ya, sehingga poin yang kita ingin dapatkan dari nasihat itu tidak sampai kepada orang tersebut. Dan ini yang menyebabkan orang akhirnya dia terhalangi dari hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berilmu sesama sepantaran, dia bisa langsung nasihat secara terbuka. Artinya tidak perlu harus menggunakan inisial, tapi boleh untuk bertabayun, kemudian langsung memberikan masukan. Apa-apa, itu bagus. Tapi kalau kita berbicara kapasitas kita di bawah dia, lebih baik dengan metode kita bertanya atau memberikan sebuah permasalahan. Namun tujuannya kepada orang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Baik. Satu lagi. Menahan komentar apakah menjaga lisan? Dia komentarnya dalam hati. Jadi dalam hati dia juga mengomentari apa masuk dosa sama, tapi dalam hati nggak didapat dalam hati. Ya, apakah menahan komentar itu termasuk menjaga lisan? Iya, karena sebenarnya komentar yang ditulis secara tulisan itu adalah ungkapan lisan yang ingin disampaikan, cuma bahasanya dengan bahasa tulisan gitu. Ya, tapi kalau dia belum keluar, dia tidak ada masalah. Ya. Perbuatan dosa itu kalau masih di dalam hati belum dicatat sebagai dosa. Kecuali ada satu kondisi yang tetap dicatat dosa, kata para ulama, yaitu seorang berniat untuk melakukan kemungkaran di kota Mekah, itu sudah dicatat dosa. Khusus di situ aja, di tempat lain tidak. Misalkan ya, ada orang dia di Sidoarjo, dia mau umroh, sampai sana dia ingin mencuri handuk hotel misalnya. Ini contoh ya, contoh nih. Ya, tapi semoga nggak benar. Apa yang curi handuk hotel? Handuk di sini lebih banyak kok. Handuk bekas orang untuk curi gitu kan? Dia sudah berniat ingin mencuri handuk hotel. Kenapa? Karena dia menginap hotel bintang 7 misalkan. Orang bintang 7. Nah, dia sudah memiliki niat untuk melakukan kemaksiatan di kota Mekah. Kan itu kan mencuri itu kan dosa toh? Dia sudah berniat dari Sidoarjo, itu sudah dicatat dosa. Tetapi kalau dia berniatnya untuk melakukan kemaksiatan bukan selain di kota Mekah, itu tidak dicatat dosa. Paham maksud saya? Ini disebutkan oleh para ulama di dalam keutamaan kota Mekah. Ya, makanya melakukan dosa di kota Mekah itu tidak sama dengan di luar kota Mekah. Karena di kota Mekah itu tanah haram yang harus dijaga. Bahkan seorang baru berniat saja untuk melakukan dosa itu sudah dicatat sebagai dosa. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau misalkan di Sidoarjo atau baru berniat untuk melakukan dosa itu belum dicatat. Kalau sudah melakukannya baru mendapatkan satu dosa. Sebaliknya kebaikan baru niat aja sudah dapat pahala. Dilakukan pahalanya lebih besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi saya rasa cukup ya para jamaah sekalian. Ya, waktunya alhamdulillah. Ya. Ya. Ya, apakah ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kita menjaga lisan kita? Jawabannya ada Bu. Ya, doanya itu ya, bukan hanya diajar sama Rasul ini, tapi diajar sama Allah Ta'ala. Ibu buka surat Toha
Dalam surat yang ke-20 ayat 25 sampai 28. Apa kata Allah di situ? Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min, itu doanya. Itu sudah tidak bisa dipermasalahkan tentang sahih atau enggaknya, itu sudah Al-Quran yang ngomong. Ya Allah, Rabbi shrahli sadri. Ini doa siapa yang ngucapin? Nabi Musa. Kapan doa ini diucapkan oleh Nabi Musa? Ketika ingin menasihati Fir'aun. Pertama yang diminta oleh Nabi Musa apa? Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Yang kedua, mudahkan urusan. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah kebaikan dari kekakuan dari lisan. Makanya luruskan lisanku ini. Ya qauli. Ya. Dan semoga mereka itu memahami apa yang aku ucapkan. Itu doa untuk kita menjaga lisan, agar lisan kita selalu terjaga. Ya. Adapun doa dari hadis Nabi SAW. Tapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan hasan. Kenapa? Tak dengar saya. Doa menuju Syam. Ya. Dalam zikir pagi petang itu ada, Bu. Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi lisani nura. Itu ada doa zikir pagi petang. Itu bisa doa itu. Jadi dengan zikir pagi petang itu termasuk kita menjaga doa menjaga lisan. Ada di antaranya doa menjaga lisan itu seperti ini. Allahumma ja'al samti fikran wa nutqi dzikra. Ya Allah, jadikanlah diamku itu sebagai bentuk aku berpikir dan bicaraku itu sebagai bentuk aku berzikir. Jadi diam itu berpikir, zikir itu berbicara itu apa? Zikir. Artinya lisan itu selalu dijaga. Wallahu a'lam hadis ini, doa ini coba nanti saya baca lagi di mana? Di penjelasan para ulama terkait masalah doa ini, apakah hadisnya itu sahih dan bisa kita amalkan. Kalau nanti paling enggak derajatnya hasan boleh untuk diamalkan. Kalau misalkan dia derajatnya dhaif maka tidak bisa diamalkan. Tapi secara makna dia benar. Semoga dengan diam itu kita bisa berpikir, dengan berbicara itu kita bisa berzikir. Artinya kita ucapkan apa yang kita ingin keluarkan itu semua untuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari Al-Quran tadi dalam surat Toha, kemudian bisa juga dibaca dari zikir pagi petang yang Allahumma ja'al fi qalbi nura wa sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura. Itu dibaca supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah jam 17.04. Ya, sesuai dengan posternya tidak boleh lebih zalim nanti. Ya, mulainya boleh telat tapi berhentinya harus 17 ya. Kalau bisa mulainya nanti jam 4 boleh gitu kan, meskipun setengah 4. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatian dari para jamaah sekalian. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika. Sadaqallahu wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
sampai saat ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut